Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu, Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Ajari kami Tuhan, bahwa kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Engkau selalu menguatkan kami, dan Engkau selalu bersama kami. Dalam setiap kami menjalani kehidupan ini. Dalam setiap kami menjalani pergumulan hidup kami. Berbicaralah Kau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tetap menjadi berkat. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 35 sampai 39 yang mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada suatu kisah nyata seorang pemuda yang berusia 26 tahun. Seorang pemuda yang dikenal sebagai seorang yang baik, suka memberi dan suka menolong sesamanya. Bahkan aktif juga di dalam setiap pelayanan ibadah. Pemuda ini mengalami tumor ganas yang ada di sekitar mulutnya. Sakit ini menggerogotinya. Awalnya badannya begitu sehat dan gemuk. Tetapi tidak lama kemudian karena sakitnya ini, badannya semakin kurus, rambutnya rontok, dan terjadi pembengkakan di sekitar pipinya. Ya, tumor itu sudah ganas. Tetapi yang luar biasa dari diri pemuda ini yang kami lihat adalah tidak terlihat kesedihan yang terpancar di wajahnya. Sepertinya. Dan penyakit itu tidak menghalangi dia untuk melayani Tuhannya. Bahkan dia bisa bermain organ pada waktu acara Natal. Dia begitu tabah dan hampir tidak pernah mengeluh dengan kondisinya itu. Ketika orang-orang datang membesuk dia di rumah sakit dan ingin menghibur dia, justru dialah yang menguatkan orang-orang yang datang dan berkata, dengan keadaan sakitku ini yang bisa aku lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi dalam hidupku, dan bersyukur atas segala yang terjadi dalam hidupku. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup. Itulah yang dikatakan pemuda tersebut. Kami semua sungguh dikuatkan pada waktu datang. Justru pada waktu datang kami ingin menghibur, menguatkan pemuda itu. Tetapi justru kami yang dikuatkan oleh pemuda itu. Rencana dan kehendak Tuhan berlanjut dalam hidup pemuda itu sampai suatu sore Tuhan memanggil dia ke hadiratnya. Penyakit tumor itu akhirnya merenggut nyawanya. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan.
Satu hal yang penting yang mau dikatakan dalam kisah nyata ini adalah bahwa pemuda ini selalu dan terus menjadi berkat selama hidupnya sampai Tuhan memanggilnya. Ketika ia bergumul dengan penyakit tumornya yang akhirnya merenggut nyawanya, ia selalu dan tetap menjadi berkat dengan menguatkan dan menghiburkan orang sehat lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Tidak jarang kita jumpai orang-orang Kristen yang begitu rapuh, lemah, dan tidak bisa bertahan menghadapi pergumulan hidupnya, menghadapi kemelut hidupnya. Entah itu sakit penyakit, entah itu keadaan ekonomi, entah itu pergumulan-pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan atau apapun. Mereka bisa menjadi berkat ketika mereka dalam kelimpahan dan kesenangan dan tidak ada masalah. Tetapi ketika sakit penyakit, ketika pencobaan datang, keadaan ekonomi yang begitu parah, mereka tidak bisa lagi bertahan untuk menjadi berkat. Bahkan mengeluh. Bahkan bisa-bisa mundur dari hadapan Tuhan. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau patah semangat pada masa kesesakanmu, betapa kecilnya kekuatanmu. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda pergumulkan pada saat ini? Saya tidak tahu. Adakah masalah yang ada di dalam hidup Anda begitu merasuki Anda, menekan Anda? Tetapi saya mau mengatakan, jangan patah semangat. Teruslah berbuat baik dan menjadi berkat kepada sesamamu. Jangan hanya mengeluh dengan keberatan Anda. Lihatlah apa yang dilakukan pemuda tersebut di atas. Ia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia hampir nyaris tidak pernah mengeluh walaupun ada penyakit yang Tuhan izinkan di dalam dirinya. Penyakit tidak bisa menahan kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan tadi sangat jelas di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Teruslah berharap pada masa kesesakanmu. Disitulah imanmu akan diuji. Dan pasti Tuhan melihat dan memberikan kekuatan kepadamu. Seturut dengan kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ya Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Yang mengingatkan aku untuk tetap melekat kepadamu. Tetap setia kepadamu. Bahkan tetap menjadi berkat. Tanpa aku mempedulikan keadaan yang menimpaku. Aku mau belajar melakukan hal-hal yang sama seperti yang Engkau lakukan. Engkau tetap memberkati dan mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkan Engkau. Beri aku kekuatan Tuhan, agar aku mampu melewati segala pergumulan hidupku ini Tuhan. Sakit penyakitku, keadaan ekonomiku, hubunganku dengan sesamaku, bahkan dengan keluargaku, bahkan dengan apa yang akan aku kerjakan dalam pekerjaanku. Berkati aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur. Amin. Kerinduan yang tulus untuk memberikan buah dan berkat bagi sesama tidak dapat dihalangi oleh situasi atau kondisi yang buruk sekalipun. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.
Amin.